bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Baik, selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SD Impres Nanganio bersama staf rekan guru SD Impres Nanganio. Baik, pada hari ini saya perkenalkan, nama saya Angelina Ermelinda Seda SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nd dari SD Impres Nanganio, akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang diseminasi budaya positif. Baik, sebelum kita mulai dengan forum diseminasi ini, saya meminta kesepakatan untuk kelancaran berjalannya forum diseminasi ini. Kesepakatan yang pertama adalah menghargai teman yang sedang berbicara atau menyampaikan pendapat. Yang kedua, berbicara jika diberikan kesempatan. Baik, mungkin ada tambahan untuk kesepakatan forum diseminasi ini dari Bapak Ibu sekalian. Saya silakan. Kalau memang belum ada, berarti kita sepakat dulu untuk dua kesepakatan ini untuk kelancaran forum diseminasi kita. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, Bapak Kepala silakan. Peserta mengikuti acara sampai selesai. Ya, baik. Kita tambahkan di kesepakatan yang ketiga, peserta diharapkan mengikuti kegiatan sampai selesai. Yang nanti tambahkan. Baik, untuk penerapan budaya positif di sekolah, kita tahu bersama bahwa sekolah kita merupakan wadah pembentukan karakter murid. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu akan membentuk karakter murid yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, seperti yang pertama itu adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari dua kata ini, disiplin positif, apakah
ada buah pikiran atau pemahaman Bapak Ibu sekalian tentang disiplin positif itu seperti apa? Itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Vitalis tadi, bahwa disiplin positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Adakah pemahaman dari teman-teman guru yang lain yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu ketahui itu seperti apa? Iya, nilai-nilai kebajikan. Baik, Mama. Nilai kebajikan, disiplin positif itu contohnya kita menanamkan kejujuran kepada anak dalam hal seperti menemukan uang. Oke. Itu dikembalikan kepada orangnya. Betul. Berarti nilai kebajikan itu kejujuran. Ada yang lain dari teman-teman? Silakan Ibu Rika. Betul, toleransi dan bekerja sama. Ada lagi? Yang terpenting di sini nilai-nilai kebajikan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Disiplin diri yang kuat, artinya motivasi dari dalam diri, motivasi internal yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan untuk mencapai tujuan yang mulia. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, berarti kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi dalam hal ini, ketika kita membutuhkan orang lain itu berarti motivasi yang berasal dari orang lain atau dari luar, itu adalah motivasi eksternal. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu yang menanamkan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu tadi masuk pada nilai kejujuran, toleransi. Kemudian yang kedua itu adalah mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif. Dan yang keenam bernalar kritis. Kita masuk pada poin yang kedua, itu adalah motivasi perilaku manusia. Tadi yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi dalam pembelajaran modul 1.3 berkaitan dengan budaya positif itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, motivasi perilaku manusia itu didasarkan pada motivasi diri dari dalam diri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu bukan berdasarkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataukah ketika kita melakukan sesuatu kita menginginkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebaiknya 2 motivasi yang pertama dan kedua ini kita hindari. Yang perlu kita tanamkan itu motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Baik, yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dari kalimat keyakinan sekolah atau kelas ini, adakah pemahaman dari Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan keyakinan? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat yang menekankan pada motivasi diri secara internal. Jadi dalam hal ini,
dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, contohnya seperti ini. Ada kesepakatan antara guru dan murid dalam hal bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada kesepakatan juga meletakkan barang-barang sesuai tempatnya, misalnya buku, meja, kursi, atau barang-barang yang ada di dalam ruangan kelas. Yang ketiga, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, hadir tepat waktu dan aktif di kelas. Yang kelima, saling menghargai, peduli dan membantu satu sama lain. Dan yang keenam, meminta izin jika meninggalkan ruangan kelas. Saya pikir dari 6 kesepakatan atau keyakinan kelas ini bisa diterapkan di kelas kita masing-masing ataupun di sekolah kita. Poin yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ada sebuah pernyataan bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan untuk penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dan yang kelima, kesenangan atau have fun. Mari kita lihat ilustrasi kasus berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ibu Maria, guru wali kelas 2A di SD Impresna Anio, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Maria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, dalam kasus Doni ini, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Maria adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian dalam kasus tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau power. Kemudian bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom. Ada 5 posisi kontrol restitusi dan menjadi peran guru itu juga adalah yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah.
Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi pada 5 posisi kontrol ini kita akan melihat motivasi dari tindakan guru. Sebagai penghukum itu ada menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian ada menyakiti, ada menyindir dengan kata-kata verbal. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti kamu akan rasakan. Itu identitas guru sebagai penghukum. Kemudian ketika kita melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum, akan menemukan hasil bahwa anak akan semakin memberontak. Anak akan menyalahkan orang lain, dan bisa juga anak akan berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia sekarang ini adalah murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kita lihat posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi dalam hal ini guru akan berperan sebagai seorang yang akan memberikan sebuah ceramah ketika anak-anak akan melakukan kesalahan, ataukah seharusnya guru akan bertindak dengan sebuah kalimat seperti contohnya, kamu seharusnya jangan melakukan perbuatan itu. Kamu sudah tahu ibu sangat lelah dan ibu kecewa sekali jika kamu melakukan kesalahan itu, dan ibu akan menjadi stres, dan ini juga akan berdampak dalam proses pembelajaran kelas. Dan hasilnya juga tetap anak akan menyembunyikan sebuah identitas dia atau perilaku dia. Mungkin anak juga akan menyangkal dan berbohong. Dalam hal ini juga murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Seharusnya murid bisa berkata bahwa maafkan saya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, kita lihat posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Jadi guru sebagai teman di sini, misalnya dalam sebuah kegiatan di sekolah, guru bisa memberikan sebuah motivasi yang dalam bentuk kalimat atau kata-kata, ayolah, tolonglah bantu ibu, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu, jadi kamu juga harus membantu ibu. Nah, dari posisi kontrol ini akan menghasilkan anak yang ataukah ketimbal-balikan sebuah ketergantungan. Jadi guru membutuhkan murid, murid membutuhkan guru. Kemudian kita lihat posisi kontrol guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau di sini itu berdasarkan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Sebagai pemantau di sini, guru tidak membiarkan anak sendiri dalam melakukan proses pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian kita lihat posisi kontrol yang kelima, itu adalah guru sebagai manajer. Jadi guru sebagai manajer di sini bisa melakukan atau mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan. Pada posisi kontrol yang kelima adalah guru sebagai manajer. Jadi posisi kontrol yang kelima ini adalah guru akan mengajukan sebuah pertanyaan yang sudah disepakati berdasarkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama guru dan murid. Misalnya dengan guru berkata, apa yang kamu yakini atau apa yang kita yakini dengan kesepakatan kelas kita? Apa yang bisa kamu lakukan
atau kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi posisi kontrol sebagai manajer ini, guru akan memberikan sebuah motivasi yang menguatkan pribadi murid dalam hal melakukan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi pada kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dan murid akan berusaha bagaimana caranya agar bisa memperbaiki keadaan atau masalah yang terjadi. Bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi dari 5 posisi kontrol yang sangat diharapkan atau dapat diterapkan oleh guru adalah posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Selain itu juga posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada tahapan dalam segitiga restitusi itu, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lihat di menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak dan Ibu guru. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak dan Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau kebutuhan anak. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, pasti ada alasannya. Kemudian ada yang penting bagi kamu. Apa yang penting bagi kamu ketika kamu melakukan sebuah kesalahan? Jadi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru, atau sikap yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapati apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau melakukan tindak kekerasan? Kemudian menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kemudian kita juga bisa bertanya tentang apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai disiplin positif tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati
berdasarkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Yang kita inginkan itu seperti apa? Dan kamu ingin menjadi anak seperti apa? Setelah itu, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan disiplin positif ataupun budaya positif? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Baik Bapak Ibu, demikian hasil dari pemaparan budaya positif untuk tugas aksi nyata saya. Apakah ada buah pikiran ataukah masukan, kritik dan saran yang berkaitan dengan penerapan budaya positif ini? Oke. Kalau belum ada dan tidak ada, kita akhiri pemaparan materi budaya positif dari saya. Sekian dan terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan dalam mendengarkan pemaparan budaya positif ini. Terima kasih, selamat siang.